cahaya Nabi menembus neraka. Oh, ya Allah. Cahaya Nabi menembus neraka. Ya. Ya, ya Allah. Nggih, nggih. Jadi orang yang bersolawat, solawatnya itu bisa sampai memasuki orang-orang dalam neraka yang pernah baca salawat, menembus neraka. Bisa masuk ke dalamnya ya, Prof. Nah, ya? makanya gini ya. Nah, tadi hampir sama dengan tadi itu, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalal Ikram. Tapi saya ini akan bercerita dalam cerita yang mirip, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Nih. Melalui malaikat Jibril, Allah memerintahkan malaikat Malik tadi ya, Nggih. untuk mencari pengikut Nabi Muhammad yang berdoa, ya Hanan, Ya mana? ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang peka terhadap kebutuhan hambanya, derita hambanya. Ya Manan, wahai Allah yang selalu memberi. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah Tuhan satu-satunya yang pemegang kemuliaan dan keagungan. Ya Allah itu. Akhirnya kan dikeluarkan dari neraka tadi ya. Nah, ini ada ceritanya di sini nih. Ya. Nah, ketika malaikat Malik disuruh Jibril kan mencari itu ternyata tidak langsung ditemukan. Gak langsung ini. Tidak. Ini penjaga neraka yang mencari gak langsung. Dia melapor kepada Allah begini. Melapor kepada Jibril. Kan Jibril yang menyuruh toh. Itu. Jibril, saya ini sudah 1000 tahun mencarinya. Mencari orang itu. Tapi belum menemukan di mana ini. Tuh. Semua manusia sudah mengeras seperti besi. Allah. Susah ditemukan, sudah hancur mukanya gitu. Maka Jibril, kan yang disuruh kan tadi kan Jibril oleh Allah tuh. Temui siapa? Malaikat Malik. Nah, malaikat Malik disuruh Jibril, tidak ada Jibril. 1000 tahun ya, 1000 tahun saya cari. Lah bagaimana mengenal wajahnya ini? Mereka sudah hancur, kaku seperti besi semua ini. Naudzubillah. Maka Jibril bersujud kepada Allah. Ya Allah, malaikat Malik belum menemukan. Tunjukkan kami di mana orang itu. Di mana orang yang hendak engkau maksudkan agar Malik bisa mengeluarkannya itu, di mana posisinya gitu. Lalu Allah menjawab, ya, orang yang saya suruh mengeluarkan itu ada di sebelah X dan tidak jauh dari X, jawab Allah. Ya. Malaikat Malik akhirnya berhasil menemukannya dalam keadaan terlilit ular-ular besar. Sudah panas, terlilit ular-ular besar. Kalau lihat ini ya memang ya pantas lah Nabi itu sebelum subuh itu doanya itu jauhkan dari neraka. Dan kita bisa paham kenapa tadi itu kan doanya kepada Jibril. Ya kan, bukan pada Jibril tapi Tuhan menyebut Allahumma robba Jibril, karena Jibril terlibat di sini. Jadi ternyata orang itu bisa dikeluarkan tapi terlilit dengan ular-ular yang besar. Lalu diangkatlah keluar. Ya Allah. Ketika sampai di atas, orang yang dikeluarkan itu tanya kepada Malik. Malaikat Malik, saya engkau bawa ke sini ini rencananya untuk menambah siksaku atau untuk menolong aku? Ya Allah, kasihan ya. Ya Allah, melalui acara ini seluruh orang berdosa itu yang sudah wafat atau masih hidup, ampunilah ya Allah supaya tidak mengalami nasib seperti ini. Saya kok didatangkan di sini ini, apa tujuanmu? Apa ingin menambah siksa yang sudah seperti ini ataukah menolong aku? Malaikat Malik menjawab, aku tidak tahu ya. Tapi yang jelas Jibril telah menunggumu. Lalu ketemu Jibril, orang ini dibawa ke hadapan Allah. Dibawa ke hadapan Allah.
Allah kemudian bertanya begini, hambaku, apakah apakah aku sudah benar-benar mengutus nabi untuk kamu? Nggih. Dijawab, sudah ya Allah. Apakah nabi yang saya utus itu belum memerintahkan kamu yang baik dan melarang berbuat dosa? Sudah ya Allah, saya menjadi saksi. Saya yang nakal ya Allah. Saya yang nakal, saya ini salah melanggar perintahmu. Ya Allah, melalui keagungan doa, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, yang sudah saya baca 40.000 tahun, ampunilah aku ya Allah. Masya Allah, Ya Allah. ampunilah aku. Allah menjawab, hai hambaku, aku ampuni semua dosamu. Nggih. Sekarang aku serahkan engkau kembali kepada Jibril, dan aku bebaskan kamu dari neraka atas syafaat pertolongan Jibril. Ya Allah. Sudah, sekarang kamu sudah ampuni. Sekarang yang membawa sini kan Jibril, kamu saya serahkan lagi ke Jibril. Nggih. Ini juga saya baca buku dari Ibnu Mahalli, Abdullah Umar, Perjalanan Rohani Kaum Sufi ya. Nggih. Sama dengan tadi itu, terbitan Kreasi Kencana, Yogyakarta, halaman 247-251. Malaikat Jibril lalu membawanya ke Ma'ul Hayah. Ma'ul Hayah. Ma itu air, hayah itu kehidupan. Jadi dibawa ke air yang itu bisa membuat kehidupan berubah. Ya Allah. Ada juga dalam hadis itu namanya Ma'ul Hayah. Hayah bukan hayah. Oh, hayya. Hayah, hayah itu malu. Nggih, nggih, nggih. Kan? Jadi air yang bisa menghilangkan rasa malu. Karena orang ini kan sudah wajahnya tidak bisa dikenal. Sudah mengering kayak besi, udah panas gitu. Ribuan tahun Nah, ya. akhirnya di tempat itu, ini tempat untuk memulihkan kehidupan yang indah. Maka di situ masuk operasi plastik, ya sangat cepat, Nggih. hanya beberapa detik. Orang itu yang telah hangus itu diberi air dari telaga Al-Kausar. Allah. Setelah bekas-bekas hangusnya hilang, barulah dia dihadapkan kepada Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Oleh malaikat Jibril Iya. ya, berarti ya. Jibril, ini umatmu yang sudah dikeluarkan dari neraka, sudah ganteng sekarang ini. Nah, sejak dipertemukan dengan Rasulullah memberikan syafaatnya lagi. Sejak pertemuannya dengan Rasulullah itu, ia dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya setelah 40.000 tahun terbakar dalam neraka. 40.000 tahun. Allah. Memang dalam Quran itu ada begitu. Ketika orang disebut, kamu nanti dimasukkan neraka, itu dia bilang, ya kami kan masuk neraka nanti kan ada batasnya, hanya beberapa tahun gitu. Nggih, nggih. Itu banyak ayat-ayat itu, surat Ali Imran, surat ini banyak. Ayyam ma'dudat. Ya walaupun di neraka kan nanti hanya beberapa, itu kan ada waktunya, setelah itu kan enggak gitu. Ya Allah. Insyaallah. Nggih, nggih. Jadi saudaraku ya, kakanda, ayahanda, adinda, ananda, ibunda, ya, ayahanda, semuanya yang sangat saya cintai. Nggih. Jangan sedikit pun putus asa. Dalam keadaan sesulit apapun, sanjunglah Allah Nggih. dan bacalah sholawat terus. Ini yang mendengarkan ini salah satu adalah Pak Basuki, ya, orang tunanetra, Nggih, nggih. ya, orang tunanetra, istrinya juga tunanetra, ya. Sama-sama tunanetra. Kemarin itu tidak sadar selama 16 jam. Allah. Nggih. Orang di tetangganya menangis ini, Sumput, di daerah Sumput. Oh, nggih, Ya. nggih, nggih. Gresik. Ini mau saya kasih isyarat tangan ya tidak bisa lihat ya. Ya kita
Selamat mendengarkan Pak Basuki, selamat mendengarkan Bu Lina yang sama-sama tunanetra ya. Alhamdulillah kemarin saya telepon ya. Saya tanya, Pak Bas ketika 16 jam itu Tidak sadar tidak ini. sadar. Apa yang Bapak ingat? Saya tidak ingat apa-apa. Yang saya ingat adalah siaran dari radio. Pak Merinding. Ali menceritakan jangan sampai lepas dari sholawat. Itu yang kemudian saya ingat terus, saya bersolawat terus. Itu saya tidak ingat apa-apa. Gitu. Ya tapi istrimu telepon saya itu ya. Iya telepon saya itu. Karena sedih saya sudah tidak bisa diajak ngomong, sudah tidak sadar. Itu 16 jam. Orang-orang ya sudah bacakan ini, bacakan gini. Nah sekarang ini sembuh. Saya tanya 16 jam itu apa yang Bapak ingat itu Pak Basuki? Iya saya ingat saya itu ya saya membaca sholawat itu terus. Karena saya masih ingat itu ada pesan dulu itu sholawat itu terus. Masya Allah. Maka dalam keadaan sesulit apapun jangan lupa ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Terus Ya Allah. percayalah. Allah pasti mendengarnya. Dan Allah pasti Maha Kuasa menolong hambanya. Sekalipun ia dalam liang semut yang terdalam. Bahkan dalam neraka sekalipun. Ya. Ya Allah.